Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan karakter setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kerikil-kerikil yang menjegal. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu, Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota, dan bersembunyi dari situ kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap raja Israel sambil berkata, "Hambamu Ben-Hadad berkata, 'Kiranya tuanku membiarkan aku hidup.' Jawabnya, 'Masih hidupkah dia? Dia saudaraku.' Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu lalu berkata, 'Memang saudaramu Ben-Hadad.' Sesudah itu berkatalah Ahab, 'Pergilah, ambillah dia.' Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, 'Kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri,' kata Ahab, 'akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian.' Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi." Jika kita melihat sepintas lalu saja, seharusnya kita akan berpikir bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Raja Ahab terhadap Raja Ben-Hadad adalah perkara yang baik dan mulia. Namun tidak demikian yang Tuhan lihat. Justru Tuhan melihat hal itu berbeda sama sekali. Firman Tuhan kepada Ahab adalah 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 42 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Kata nabi itu kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya." Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Sebenarnya apa yang kita dapat belajar dari firman Tuhan pagi ini? Sebelumnya, coba perhatikan tulisan tentang niat dan perkataan orang-orang Aram sebelumnya. 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 23 dan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, "Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka." Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, "Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, 'Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran,' maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan." Jadi sebenarnya bukan hanya orang-orang Aram itu sedang bergerak memusuhi Israel, namun sesungguhnya mereka sedang melawan dan menentang Allah Israel. Itulah sebabnya Ben-Hadad dan tentaranya harus ditumpas habis, sebab mereka memandang rendah Allah Israel dan bahkan mengolok-ngolok Tuhan. Sifat-sifat demikian terkadang terlihat sederhana. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menemukan perkara-perkara kecil yang mungkin dianggap sederhana, bahkan seringkali dipandang baik dari segi kemanusiaan atau secara pikiran manusia. Namun sesungguhnya, hal-hal kecil itu adalah seteru atau memusuhi Tuhan. Inilah yang dikenal sebagai kerikil-kerikil atau kelemahan karakter pada diri manusia. Kita anggap semua itu sederhana dan biasa saja. Namun itulah yang akan menjegal langkah kita
untuk lebih mengenal Tuhan dengan benar. Pagi ini, belajarlah untuk meninggalkan semua perkara-perkara tersebut demi kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk tetap hidup dan mengikuti firman-Mu senantiasa. Amin. Jesus loves you and so do I.